Perkenalkan, nama saya Maliana Rahma dari IPIB 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah dari kelompok saya yang berjudul Kasus-kasus Haki. Konsep hak kekayaan intelektual menurut Catherine Carlson, definisi hak kekayaan intelektual adalah segala yang berkaitan dengan hasil kreativitas manusia. Subjek masalah ini dibentuk dari ide baru yang ditemukan oleh manusia, diaplikasikan dalam berbagai bentuk sejauh pikiran manusia dapat menghasilkannya. Kemudian bentuk-bentuk pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau haki. Yang pertama adalah pelanggaran hak cipta atau copyright. Merupakan suatu pelanggaran hak cipta manakala siapapun selain daripada pemilik hak melakukan perbuatan apapun terhadap sesuatu yang dilindungi hak cipta, kecuali ada izin untuk melakukan perbuatan itu yang diberikan oleh si pemegang hak. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait antara lain adalah perbuatan seseorang tanpa izin dari pemilik atau pemegang hak sah, melakukan reproduksi, mempertunjukkan, mentransmisikan melalui kabel, mengkopi dan memperbanyak, menyiarkan dan menyewakan atau mengekspor dan impor. Yang kedua, hak merek atau trademark. Bentuk-bentuk pelanggaran atas merek, indikasi geografis, indikasi asal yang terdaftar adalah 1. Menggunakan merek atau indikasi geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan merek atau indikasi geografis terdaftar milik orang atau pihak lain pada barang, jasa, sejenis yang diperdagangkan. Tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak, dan menggunakan tanda indikasi asal yang menyesatkan. 2. Menggunakan merek atau indikasi geografis yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek atau indikasi geografis terdaftar milik orang atau pihak lain pada barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak. 3. Menggunakan merek dan indikasi geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan merek atau indikasi geografis yang sudah terkenal milik orang atau pihak lain yang sudah terdaftar tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari pihak yang berhak. 4. Menggunakan merek atau indikasi geografis yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek atau indikasi geografis yang sudah terkenal milik orang atau pihak lain tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak. 3. Desain industri atau industrial design. Hak dari seorang pendesain yang terdaftar adalah monopoli atas desain itu dan memberikan hak melakukan tindakan terhadap siapapun yang melanggar monopoli tersebut. Pelanggaran atas hak desain akan ada pada saat seorang tanpa lisensi dari pemiliknya atau kuasanya menerapkan desain atau setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar hak atau penirunya yang nyata atas desain pada suatu barang yang berhubungan dengan desain yang didaftarkan. Oleh karena itu, pelanggaran dapat timbul dalam salah satu dari 3 cara tersebut. 1. Pelanggaran menggunakan desain yang sama. 2. Pelanggaran dari peniruan yang nyata. 3. Penggunaan dari peniruan yang melawan hukum. Yang keempat, rahasia dagang atau trade secret. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, terdapat beberapa bentuk pelanggaran atas rahasia dagang seseorang, yaitu menggunakan rahasia dagang tanpa izin, mengungkapkan kepada pihak ketiga atau untuk tujuan komersial,
mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis ataupun tidak tertulis, memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang tidak sah. Adapun kasus pelanggaran hak cipta kekayaan intelektual Haki yang terjadi di masa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, download film gratis. Yang kedua, menyanyikan lagu orang lain, cover version. Yang ketiga, mengunggah lagu ke internet. Yang keempat, membuat kaos berlogo band terkenal. Desain dan kasus karya intelektual di Indonesia. Kegiatan pembajakan karya hak cipta merupakan suatu hal yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya bagi para pencipta atau produksi. Penciptaan dan masyarakat pengguna yang benar-benar ingin mendapatkan benda atau barang yang orisinal, bukan bajakan. Pembajakan karya ini banyak sekali terjadi, seperti di bidang usaha rekaman maupun artis yang ada di Indonesia saat mereka sedang hendak menjual hasil karyanya di pasar. Permasalahan benda berwujud dan tidak berwujud dalam Haki. Ditinjau dari cara perwujudannya, Haki sebenarnya berbeda dengan objek yang berwujud lainnya. Sebagai contoh, hak cipta dalam sebuah lukisan adalah kekayaan yang terpisah dari kepemilikan kanvas lukisannya. Jika Anda membeli sebuah buku, Anda memiliki buku tersebut secara fisik, tapi bukan hak cipta yang ada di dalam buku tersebut yang Anda beli. Plagiasi hak cipta karya seni rupa di Bali. Undang-Undang Hak Cipta memberi pencipta hak untuk menuntut dicantumkannya nama atau nama samaran di dalam karyanya ataupun salingannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga melarang perubahan atas suatu karya tanpa izin pencipta, termasuk perubahan judul, anak judul, karya tulis, pencantuman, dan perubahan nama atau nama samaran pencipta. Hak cipta dalam pembajakan digital film. Hak kekayaan intelektual adalah sistem hukum yang melekat pada tata kehidupan modern, terutama pada perkembangan hukum hak cipta terhadap produk digital. Hak cipta termasuk produk digital seperti perangkat lunak, foto digital, musik digital, film digital, dan e-book perlu mendapatkan perlindungan hukum karena karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit, serta pengetahuan dan semua bentuk idealisme lainnya bersatu untuk mendapatkan hasil karya terbaik di bidangnya. Itu tadi hasil presentasi dari makalah kelompok saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.